Hai teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Desa Rambitan. Kita akan mengekspor terkait dengan sejarah singkat masjid kuno yang ada di desa ini. Ikuti terus ya, jangan di skip videonya. Oke, sekarang saya bersama dengan Mangku di Masjid Kuno di Desa Rambitan ya, bersama dengan Mami Lalu Darmaji. Lalu Darmaji. Beliau ini adalah Mangku di Masjid Kuno yang ada di Rambitan ini. Baik, saya akan bertanya sedikit saja Bapak terkait dengan keberadaan masjid ini, ya, sejarah singkat dari Masjid Kuno yang ada di Desa Rambitan ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan saya lah sedikit terkait dengan bagaimana sih asal-usul dari masjid ini, kok bisa berdiri di sini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meluruskan, saya bukan Mangku, tapi saya merbot di sini. Oh, merbot ya teman-teman. Jadi merbot Mami Niki di sini. Jadi setiap waktu sholat di sini ya. Jadi sekarang ini tepat sekali kita akan mencari dengan marbot. Ya, tugas marbot itu adalah setiap masuk waktu kita kebetulan di dalam kita punya beduk, dan itu setiap masuk waktu zuhur kita pukul itu beduknya untuk menandakan masuk waktu zuhur. Dan itu dipukul cuma waktu zuhur saja, kecuali hari Kamis. Kita pukul zuhur sama asar. Kenapa hari Kamis itu asar juga, waktu asar dipukul itu mengingat pada masyarakat banyak untuk besoknya hari Jumat, biar ingat orang-orang pada sibuk kerja pukul hari Kamis. Kita ingat bahwa besok hari Jumat, kita Jumatan. Ya. Nah, sejarah singkat Masjid Kuno Rambitan ini dibangun oleh salah seorang wali yang namanya Wali Nyato, di mana Wali Nyato itu sendiri berasal dari Timur Tengah, dari Baghdad, itu ceritanya orang-orang tua dulu, dan tepatnya dibangun itu sekitar 800 tahun yang lalu, yaitu pada abad ke-16, dibangun oleh seorang wali namanya Wali Nyato. Dan keberadaan Wali Nyato di sini itu dia datang ke desa kami, Desa Rambitan ini. Waktu itu masih anak kecil, menyuplai anak kecil, dan beliau itu dipungut oleh seorang masyarakat Desa Rambitan ini yang namanya Mami Pernas, dan beliau wali itu sendiri dipungut di tengah ladang. Kebetulan Mami Pernas itu sedang mengembala kerbau. Dan kebetulan juga Mami Pernas itu mempunyai satu anak laki-laki juga, dan persis antara wali itu sendiri sama anaknya Mami Pernas itu mirip. Seperti pinang dibelah dua, dan bisa dibedakan lah. Nah, dibawalah pulang ke desa kami di sini, Desa Rambitan,
Dan malamnya karena tidak bisa membedakan mana anak aslinya dan mana anak angkatnya, akhirnya wali nyatu itu sendiri dikasih gelang sebagai penanda, penanda bahwa itu adalah anak angkatnya. Nah, lama kelamaan beliau setiap hari dia pergi mengembala, setiap hari mengembala sampai menginjak ajak remaja. Beliau mengajak saudara angkatnya mengembala di tengah ladang sana di bawah. Dia bertanya kepada saudara kembarnya, saudara angkatnya, wah, kamu mau ndak melihat kota Mekah, katanya. Dia kan tidak tahu Mekah itu apa, Mekah itu siapa, Mekah itu gimana. Saya tidak mengerti apa itu Mekah. Kalau Mbak Kakak ingin melihat kota Mekah sendiri, nanti kita buatkan layang-layang. Akhirnya dia buat layang-layang lebih besar, kan. Nah, setelah selesai layang-layang dibuat, akhirnya diterbangkan layang-layang dan dia disuruh pegang talinya dan pejamkan mata. Dan dibawalah saudara angkatnya ini yang anaknya Pernas ini dibawa ke atas sama layang-layang itu. Setelah sampai di atas, dia disuruh buka matanya, akhirnya dia melihatlah kota Mekah. Mekah. Nah, begitu indah kota Mekah, akhirnya, tapi jangan cerita dulu sama siapa-siapa, katanya, dipesanlah sama walinya itu sendiri. Dalam kelamaan, setelah menginjak dewasa, kita 20-25 tahun, barulah kelihatan kewaliannya. Bahwa beliau itu tidak suka makanan yang manis. Yang dia paling suka itu adalah daun pari. Daun pari? Iya. Kalau istilah sini kan pria. Ya? Dia itu paling suka. Dan makanan juga serabi itu. Serabi. Dan makanya sampai sekarang, setiap orang di sini yang punya nazar, bikin serabi itu, dia bikin serabi dan bikin makan bersama-sama di dalam masjid. Iya, di dalam masjid di sini. Karena sampai sekarang itu penduduk di sini tuh setiap ada nazar bikin serabi. Kalau saya gini, saya akan bikin serabi, hanya bawa ke sini, walaupun orang Sade, orang Lentak, orang Serembitan lah, sampai Kute sana ada juga sebagian untuk bawa ke sini makan bersama. Dan juga ada yang sampai sembelih kerbau. Di sini juga. Sembelihnya di makamnya di Nyato. Di makam Nyato. Nah, tapi itu kerbau yang sudah dewasa dan hitam. Di sana lah dia sembelih, dia makan bersama juga di sana. Di makamnya wali. Ya, makanya sampai pembangunan masjidnya ini juga, beliau juga sudah lama minta izin sama orang tuanya, orang tua angkatnya. Tapi tidak pernah diizinkan, lama kelamaan. Mungkin sering dia minta izin sama orang tuanya. Akhirnya salah satu malam, itu malam Jumat, dia diizinkan untuk bangun masjid. Jumat paginya itu kerangkanya sudah berdiri. Hanya dan satu malam. Ya, dalam semalam itu berdiri kerangkanya. Akhirnya penduduk di sini yang gotong royong untuk kasih atap. Nah, begitu ceritanya. Menarik sekali ceritanya. Tapi saya tertarik ini, Bapak, kenapa dibangun di masjid, kenapa di dataran yang lebih tinggi? Kenapa tidak di dataran yang lebih rendah? Mungkin beliau dulu punya istilahnya, karena penduduk di sini dulu kan tidak terlalu banyak kayak sekarang. Artinya dulu kan banyak binatang buas, masih hutan belantara di sini. Cuman ada penduduk ada di atas saja, baru-baru di bawah itu ndak banyak dulu, cuma di atas saja. Akhirnya mungkin sebagai benteng untuk melihat musuh yang datang, mungkin cepat melihat. Akhirnya berdirilah masjid di sini, di atas ya, di atas sini. Akhirnya ini dulu rumahnya beliau, di samping rumahnya juga masjid tempat menyiarkan agama Islam beliaunya dulu. Ini masjidnya kalau saya lihat tidak jauh beda dengan yang ada di Masjid Gunung Pujut. Apakah satu kesatuan dari masjid ini ke yang dari Gunung Pujut dan yang di sini, Pak? Ya, kebetulan di Lombok ini ada tiga. Ada tiga ya. Yang pertama di Ermitan, kedua di Gunung Pujut, dan ketiganya di
Bayan sana. Oh, di Bayan. Nah, cuman di Bayan itu kan berbeda atapnya. Ya. Itu terbuat dari bambu. Ya, ya, betul. Kalau di sini pakai alang-alang sama dengan yang di Gunung Pujut. Di Gunung Pujut. Satu, dan beduknya juga dibagi 3. Yang pangkalnya di Rembitan, yang tengahnya di Gunung Pujut, dan ujungnya di Bayan sana. Bayan sana. Iya. Di teman-teman luar biasa ya, bahwa masjid ini ada 3 ya. Menurut dari kesaksian dari Mami, yang pertama itu dari Rampitan, ya, kedua di Gunung Pujut, yang ketiga di Bayan. Jadi yang ketiga masjid ini juga kita akan menggali lebih jauh makna-makna apa yang terkandung di dalam masjid itu. Tadi Bapak menjelaskan terkait dengan asal-usul masjid ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi Pak nih terkait dengan struktur bangunannya. Ini dibangun harus menggunakan bambu ya, Pak? Ya. Kalau pagarnya dari bambu dan ada juga dari kayu, dan tanahnya juga dari tanah liat. Ya. Tanah liat. Dan ini pernah dipugar dulu tahun 82. Iya, dipugar, tanahnya dibuka, di sana dikasih beton di dalam. Lalu setelah itu tanahnya dinaikkan kembali. Di tempat semula. Ya, dan juga atapnya juga dari alang-alang. Dan juga pagar-pagar luarnya juga dibuat dari kayu. Ya, ini dari kayu semua. Biar kelihatan asli, tapi ada yang sudah lama dan ada yang baru juga. Setiap ada yang rusak kita ganti dengan yang baru, namanya kayu. Hujan panas kan bisa lapuk, digantilah. Betul. Dan harus begini ya? Iya, harus begini bentuknya, juga seperti ini. Bentuknya ya. Oke. Harus sama. Ya, unik. Ini terus ini hanya dibangun ke bawah ini atau ya, kenapa itu pendek? Itu pendek, pertanyaan ya? Setiap orang selalu bertanya seperti itu. Ya, kenapa itu pendek? Karena pendek itu adalah secara tidak langsung kita menghormati orang yang di dalam. Setiap yang masuk secara tidak langsung kita menunduk, secara langsung menghormatilah orang yang di dalam. Ya. Dan juga mungkin tidak banyak masjid yang pintunya dari selatannya, yaitu menandakan bahwa setiap makhluk hidup itu pasti mati. Dan lebih-lebih gitu manusia, kalau kita masuk liang lahat, kita masuknya dari selatan ke utara. Ini masjid ini pintunya hanya 1 ya? Hanya 1. Mungkin bisa kita lihat ke dalam bagaimana kelihatannya di dalam seperti apa di dalam masjid. Assalamualaikum. Tiangnya ada 4 ya? Ya. Dan tiangnya ada 4. Nah, ini tiangnya terdiri dari 2 pohon. 2 pohon ya? 2 pohon kayu. 2 pohon dari ati pisang. Ati pisang, atin punti istilah Sasaknya. Yang 2 dari sekar guri. Sekar guri itu sekar guri itu pohon kecil, tumbuhan lah. Tumbuh-tumbuhan. Kecil sekali. Secara tidak mungkin kan? Tapi orang-orang dulu, orang-orang suci dulu bisa mendapatkan itu. Ati pisang sama sekar guri. Dan satu-satunya beduk yang digantung juga. Yang selain beduk-beduk lain di tiap masjid mungkin ada penyangga. Ada penyangga. Nah, ini digantung. Ya, unik sekali ini, Pak. Ya teman-teman, ini beduk ini digantung ya. Biasanya kalau kita temukan di masjid-masjid di luar sana ya, yang bukan masjid kuno, biasanya ada penyangganya Pak ya. Iya. Ada penyangganya, ini ada penyangganya, digantung saja. Dan ini beduk ini dibunyikan Pak ya? Ya, dibunyikan setiap waktu masuk zuhur. Masuk zuhur. Ya, sama hari Kamis asar sampai asar. Hari Kamis saja ya? Ya. Hari Kamis, zuhur dan asar. Ya.
Dan kalau ada kiai atau pemuka agama, pemuka adat yang meninggal juga dipukul kapan-kapan itu. Kapan-kapan ya? Mau malam, mau pagi, mau siang. Kalau ada tokoh-tokoh yang meninggal, kita pukul.